Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirpan dari kelas MN22N. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis keuangan. Apa sih yang kita ketahui tentang analisis keuangan ini? Dan apa aja sih dalam analisis keuangan ini? Ada beberapa macam. Analisis keuangan adalah proses evaluasi penilaian terhadap kinerja keuangan suatu entitas seperti perusahaan atau organisasi dengan menggunakan data keuangan yang ada. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi keuangan entitas tersebut serta membuat keputusan yang lebih informasi dan strategis. Nah, apa sih tujuan utama dari analisis keuangan ini? Nah, yang pertama, profitabilitas. Profitabilitas ini adalah analisis keuangan menggunakan untuk mengevaluasi profitabilitas suatu perusahaan. Ini melibatkan mengukur dan membandingkan laba perusahaan dari periode ke periode, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan laba. Nah, yang kedua, liquidity. Analisis keuangan ini juga digunakan untuk memperoleh likuiditas suatu perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Nah, yang selanjutnya, efisiensi. Nah, analisis keuangan ini juga merupakan mengevaluasi efisiensi operasional suatu perusahaan. Ini juga melibatkan mengukur rasio efisiensi, seperti rasio perputaran aset, persediaan, serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, evaluasi investasi. Analisis keuangan ini juga untuk menilai kelayakan investasi suatu perusahaan, melibatkan mengukur membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan standar industri dan pesaing. Nah, tentunya dalam menganalisis keuangan ini ada sebuah metode. Metode analisis keuangan ini terbagi ke dalam 4 bagian. Pertama, analisis horizontal, analisis vertikal, analisis rasio, dan yang terakhir analisis arus kas. Nah, apa sih analisis horizontal ini? Nah, analisis horizontal ini, metode ini melibatkan perbandingan pos-pos keuangan dalam laporan keuangan dari periode ke periode. Dan menggunakan metode ini, kita dapat melihat perubahan dalam pos-pos keuangan dari waktu ke waktu dengan mengidentifikasi tren atau pola yang mungkin terjadi. Contoh dari analisis horizontal ini yaitu metode analisis horizontal adalah tren dan indeks. Yang kedua, analisis vertikal. Metode ini juga melibatkan perbandingan pos-pos keuangan dalam laporan keuangan dengan total atau subtotal yang relevan. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat melihat komposisi relatif dari pos keuangan dalam laporan keuangan dan mengidentifikasi perubahan dalam struktur keuangan. Contoh metode ini yaitu analisis rasio keuangan. Nah, yang ketiga, analisis rasio. Metode ini juga melibatkan perhitungan dan interpretasi rasio-rasio keuangan yang dihasilkan dari data keuangan perusahaan. Rasio keuangan ini digunakan untuk mengukur kerja keuangan perusahaan dan mendeteksi kekuatan kelemahan mungkin yang ada. Contoh rasio ini itu untuk masuk rasio soliditas, solvensi, dan rasio efisiensi. Selanjutnya, metode yang terakhir yaitu metode arus kas. Dalam metode ini, analisis terhadap arus kas ke perusahaan, baik arus kas operasi, arus kas investasi, maupun arus kas pendanaan. Analisis arus kas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan dan investasi. Analisis arus kas juga dapat membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola dalam pengeluaran penerimaan kas perusahaan.
Jadi kesimpulannya dari menganalisis laporan keuangan ini adalah prosesi dan penilaian terhadap kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya dari analisis ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi entitas tersebut, serta membuat perusahaan yang lebih baik, informasi, dan strategis. Metode analisis ini yang menggunakan meliputi analisis horizontal, analisis vertikal, analisis rasio, dan analisis arus kas. Setiap metode memiliki tujuan dan pendekatan berbeda untuk menginterpretasikan data keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.